Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Awaludin sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis metode pemasaran pada Nuha Group Sentosa. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih dari Nuha Group Sentosanya itu sendiri. CV Nuha Group Sentosanya itu merupakan perusahaan yang berjalan di beberapa bidang usaha yang meliputi tour and travel, konversi, rental mobil, serta ekspedisi yang didirikan oleh Ahmad Suprianto. Lalu untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Kami memilih usaha ini karena model bisnis multisektornya yang menawarkan perspektif komprehensif tentang strategi pemasaran di berbagai lini usaha. Kemampuannya bertahan dalam persaingan ketat serta penerapan sistem pemasaran terintegrasi yang memungkinkan konsumen memperoleh beragam layanan dalam satu pintu, sehingga analisis metode pemasarannya menjadi relevan untuk memahami bagaimana strategi pemasaran dirancang dan diimplementasikan pada usaha dan banyak lini bisnis, dengan harapan memberikan wawasan mengenai pendekatan pemasaran yang efektif, wawasan untuk bisnis multisektor, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan strategi pemasaran yang terpadu. Pertama ada peran riset pemasaran. Riset pemasaran bagi suatu bisnis sangatlah penting untuk mengetahui strategi yang tepat untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengurangi risiko bisnis. Berikut beberapa peran utama riset pemasaran. Yang pertama itu memahami kebutuhan dari perilaku konsumen. Dari riset pemasaran Nuha Group, mereka dapat mengetahui preferensi konsumen seperti mengidentifikasi jenis layanan yang paling diminati oleh pelanggan dan menganalisis tren perjalanan yang sedang viral di sosial media. Yang kedua itu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nuha Group sendiri menggunakan strategi pemasaran yang efisien seperti di TikTok, sosial media. Terus untuk di sosial media sendiri itu membuat konten dan WA untuk komunikasi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, misal dengan cara welcoming drink atau souvenir gratis. Dan keempat itu mengurangi resiko bisnis dan kendala di operasional seperti mengurusi surat regulasi perizinan dan memastikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Yang kelima untuk menjaga keunggulan kompetitif, Nuha Group sendiri agar tetap unggul di industri pariwisata, mereka mengatasi strategi kompetitor untuk mereka mengembangkan inovasi layanan mereka. Jenis riset pemasaran. CV Nuha Group Sentosa menerapkan metode pengumpulan data yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen dan dinamika pasar melalui dua pendekatan utama. Pertama, perusahaan secara aktif melakukan observasi terhadap pelanggan yang sering berwisata, menganalisis pola pemilihan destinasi, preferensi akomodasi, kebiasaan berbelanja selama perjalanan, serta tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Observasi ini tidak hanya terbatas pada aspek kuantitatif seperti frekuensi perjalanan dan pengeluaran, tetapi juga mencakup elemen kualitatif seperti motivasi berwisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kedua, CV Nuha Group Sentosa secara proaktif melakukan sharing dengan pelaku bisnis wisata lainnya, membangun jaringan kolaboratif yang memungkinkan pertukaran informasi mengenai tren pasar terkini, strategi pemasaran yang efektif, serta tantangan dan peluang dalam industri pariwisata. Pendekatan ganda ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh wawasan komprehensif yang menjadi landasan dalam pengembangan strategi pemasaran yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada metode pengumpulan. Di Nuha Group sendiri itu menerapkan dua metode pengumpulan data. Yang pertama itu melakukan observasi
langsung terhadap pelanggan yang menggunakan jasa mereka. Dan yang kedua itu Nuha Group juga sharing dengan sesama pelaku bisnis wisata lainnya untuk mengetahui tren yang sedang baik dan peluang yang bagus. Yang selanjutnya ada proses analisis data. Pada PT Nuha Group Sentosa dilakukan beberapa metode. Yang pertama, melalui metode pengumpulan data terlebih dahulu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara kepada pelanggan. Selain itu, dilakukan juga observasi lapangan, testimoni dan ulasan online melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Langkah berikutnya, setelah didapatkan data-data tersebut, data diolah. Pada pengolahan data di sini fokus pada kepuasan pelanggan, kemudian dilakukan juga identifikasi kendala operasional dan analisis tren wisata serta permintaan pasar yang ada. Langkah yang berikutnya yaitu analisis dan interpretasi. Pada analisis ini dilakukan analisis terkait efektivitas iklan, repeat order, serta peningkatan pendapatan. Selain itu, melalui alasan pemilihan Nuha Group sebagai tour operator serta keluhan pelanggan dan faktor-faktor lainnya. Langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan seperti peremajaan armada berdasarkan feedback, kemudian kenyamanan dari pengembangan layanan, fotografi on the spot, serta optimalisasi pemasaran di platform yang lebih efektif. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan. Di sini dilakukan pengukuran peningkatan jumlah pelanggan serta analisis perubahan kepuasan pelanggan, pemantauan kendala, serta penyesuaian strategi berkelanjutan. Kendala dalam riset dan pemasaran. Kendala dalam riset dan pemasaran yang dialami oleh CV Nuha Group Sentosa ada pada operasional, perizinan, keuangan, dan permodalan. Keempat hal tersebut menjadi masalah dan juga kendala bagi CV Nuha Group Sentosa. Mas Wahyu selaku marketing CV Nuha Group Sentosa mengatakan pada sisi operasional di CV Nuha Group Sentosa seringkali terjadi kendala seperti kendaraan mogok, pelanggan yang sulit diatur, dan aturan dinas transportasi. Selain itu, ada juga kendala dari sisi perizinan seperti kelengkapan KIR, STNK, dan lain sebagainya. Dan kendala yang terakhir yaitu keuangan dan permodalan. CV Nuha Group Sentosa seringkali kekurangan dana jika dimintai proyek besar untuk memberikan modal awal dan juga pembayaran yang sering tertunda dari konsumennya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan langkah yang telah dilakukan setelah perusahaan memperoleh data hasil dari penelitian seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada CV Nuha Group Sentosa mengambil keputusan secara langsung setelah menerima atau mendapatkan ide dari owner, marketing, maupun drivernya. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang pernah dilakukan adalah Mas Wahyu sebagai marketing membagikan sebuah cerita saat mendapatkan ide untuk menampilkan dokumentasi acara kepada pelanggan sebelum para pelanggan turun dari kendaraan. Ide ini langsung dieksekusi untuk diuji. Kemudian dilakukan evaluasi setelahnya. Seperti apabila ide tersebut menunjukkan respon yang positif akan diteruskan dan ditingkatkan, dan jika tidak menunjukkan hasil yang positif dia akan diganti. Memanfaatkan digital marketing secara maksimal seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook agar untuk berinteraksi dan layanan pelanggan dan grup WhatsApp bisa digunakan untuk customer order, promosi eksklusif. Mengembangkan layanan yang unik dan berbeda, menawarkan paket wisata yang menarik dan eksklusif. Seperti paket wisata dengan fotografer on the spot yang bisa jadi langsung diedit dan dikirim ke pelanggan. Penguatan TL dan customer experience. TL tour leader harus mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan agar mereka nyaman dan next time pelanggan akan repeat order lagi.
menyesuaikan diri dengan tren dan perkembangan teknologi, seperti mengikuti perkembangan tren digital untuk tetap relevan dengan pasar. Membuat konten yang mengunggah hati pelanggan seperti video, pengalaman pelanggan, atau behind the scene perjalanan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya, yaitu CV Nuha Group Sentosa menunjukkan kekuatan dalam adaptasi strategi dan pengambilan keputusan cepat, namun perlu mengatasi tantangan operasional, perizinan, dan keuangan dengan sistem manajemen yang lebih terstruktur. Pengembangan strategi keuangan efektif, pemasaran digital konsisten, dan inovasi layanan akan menjadi kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui diversifikasi usaha yang dimiliki. Lalu, itulah materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 5. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Minal aizin wal faizin. Sekian dan terima kasih.